Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabarnya semua anak-anak? Baik. Jadi sebelum kita mulai belajar dan berkenal kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ini pertama kali Bapak masuk sini ya? Iya, Pak. Ini enak banget dilihatin nih anak-anak nih. Iya, Pak. Asik. Bersih lagi. Cek. Ya perkenalkan nama Bapak Bernoldi Juanda, bisa kalian panggil Bapak Ogi. Terus Bapak ini umur 20, berpendidikan di Universitas Indraprasta PGRI dan rumahnya ada di Depok. Lengkapnya itu di Cimanggis, Sukatani. Oh iya, saya tahu, Pak. Nah, terus yang berkenalan, ada yang mau nanya? Perkenalan? Benar nggak, Pak? Ya itu masih tanya. Dan selanjutnya ya. Pertama-tama Bapak akan menjelaskan maksud Bapak di sini. Jadi tujuan Bapak ke sini untuk memberitahukan tentang layanan penguasaan konten. Yaitu layanan penguasaan konten itu apa sih, Pak? Nah, layanan penguasaan konten itu adalah layanan yang diberikan untuk membantu individu atau kelompok dalam menjadikan kalian bisa kompeten atau membuat kalian bisa melakukan suatu hal dengan cara melalui pembelajaran. Nah, di sini Bapak akan memberikan semangat kepada kalian. Bapak akan memberikan satu asas saja ya. Itu ada asas keterbukaan. Di mana asas keterbukaan ini kita kan udah kayak kenalan nih. Jadi harus saling terbuka lah dalam hal apapun biar belajarnya enak, sama-sama belajar, bisa mengerti, menjelaskan. Nah, ada itu. Terus di sini Bapak akan memberikan ilustrasi. Nah, ilustrasi yang diberikan itu tentang pergaulan yang baik untuk remaja. Jadi menurut pengalaman Bapak ya, sesuai pengalaman Bapak, ada teman Bapak dua. Yang pertama ini dia selalu berteman dengan orang-orang yang apa ya istilahnya, kayak suka main di jalanan lah. Terus motornya motor ngabes, ngerti lah ngabes. Kelas. Kayak sering keluar rokok, minum, kalau lagi pusing, stres, segala macem. Terus yang kedua ada juga yang misalkan dia ini selalu kayak nongkrong, tapi nggak yang kayak berlebihan gitu, nggak kayak yang kayak nongkrong ngobrol, terus kayak ya minum apa ngopi, ya benar tuh. Terus paling enggaknya belajar. Tapi kalau yang pertama ini tadi, walaupun dia sering kayak berteman dengan kayak gitu, tapi dia itu kayak nggak pernah dibantu gitu dalam hal apapun. Tapi giliran dia lagi senang, teman-temannya datang. Yang beda sama yang kedua. Yang kedua ini selalu ditemani, dianya selalu ditemani oleh teman-temannya, mau dalam keadaan susah maupun senang. Nah, jadi menurut kalian yang bakal sukses atau yang bakal senang yang mana? Yang kedua. Yang kedua. Ya benar. Iya benar. Yang kedua ya. Ya benar. Yang kedua ya. Nah, dapat yang kedua. Nah, kita lanjut ke materi ya. Ini materi pergaulan yang baik bagi remaja. Nah, pergaulan itu adalah aktivitas yang biasa dilakukan oleh setiap orang. Pastinya dong, aktivitas tersebut dilakukan untuk membuat hubungan. Membuat kalau misalkan kalian ada apa-apa kan kalian nggak mungkin sendiri dong. Pasti kalian harus butuh teman cerita atau butuh teman buat membantu referensi kalian.
Melalui pergaulan ini kita dapat memberikan dorongan dan pengaruh satu sama lain. Jadi saling menguatkan lah. Kalau ada yang pergi satu, semua saling menguatkan. Itu pergaulan yang bagus. Nah, memahami bahwa kehidupan setiap orang tidak dapat terlepas dari interrelasi dan interaksi dengan orang lain. Karena itu, pergaulan bersama orang-orang yang baik akan menuntut seseorang untuk dapat berpikir lebih dewasa dan lebih bijaksana. Menentukan teman, kawan, ataupun sahabat dalam pergaulan tidak bisa dipandang secara sepintas, tetapi perlu melalui proses untuk dapat mengetahui watak dan karakter sesungguhnya. Jadi orang yang hendak dijadikan teman pergaulan. Contoh kayak kalian baru ketemu teman pertama nih, tapi udah kayak langsung ngerti lah, oh dia begini, dia begini, dia begini. Tapi lama-kelamaan sifatnya berubah. Jadi itu sifat yang dari dalam diri dia itu baru keluar setelah udah agak aman. Jadi begitulah. Terus ini masa remaja. Jadi remaja itu biasanya salah satu sosok manusia yang dinamis, penuh gejolak dan emosional. Pada masa ini terjadi perubahan yang drastis, baik fisik maupun psikis. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut sangatlah besar pengaruh utamanya dalam pergaulan. Terus remaja sekarang lebih mampu berekspresi pada emosi dan mengungkapkan perasaan tanpa sembunyi-sembunyi. Tuh biasanya kalau di SMA sekarang itu misalkan yang satu ini punya pacar, terus yang satu ini pacarnya ini diambil sama teman sahabatnya. Nah, terus mereka langsung tunjuk-tunjukkan lah kan, itu. Ya, itu. Sekarang tuh gitu. Terus dengan biasa mereka mengekspresikan perasaan cinta dan sayang pada pacar mereka di tempat-tempat umum. Nah, ini juga sering tuh, ya kan, melakukan hubungan yang tidak jelas lah, dicurigai oleh masyarakat. Terus buat para orang tua, perilaku seperti ini sangat membuat mereka khawatir. Namun apabila orang tua terlalu mengekang, maka remaja akan memberontak dan pertikaian antara orang tua dan anak tidak dapat lagi dihindari. Itu juga sering tuh, kayak mau ini dong, mau ini, kamu ini mulu, terus dimarahin orang tuanya, dibentak. Nggak pengen lahir dari maman, malah gitu. Malah itu jadinya kan jatuhnya kayak durhaka sama orang tua, itu nggak boleh tuh. Nah, gitu. Nah, pengaruh positif pergaulan yang baik untuk remaja. Pengaruh positif yang pertama ada meningkatkan motivasi belajar sehingga bisa meraih prestasi belajar dengan baik. Yang kedua, dapat meningkatkan pengembangan bakat pada remaja. Yang ketiga, dapat mengisi waktu pada kegiatan yang positif. Yang keempat, dapat mengembangkan sikap yang berkarakter ramah, sopan, suka menolong, dan lain-lain. Nah, ini pengaruh negatif pada pergaulan yang tidak baik. Sering melanggar tata tertib sekolah, diajak cabut. Terus yang kedua, melakukan tindakan yang merusak milik orang lain atau fasilitas umum. Itu kayak maksa-maksa, ini harus jadi punya gua, Terus yang ketiga, membentuk geng atau perkumpulan teman sebaya yang cenderung melakukan kegiatan negatif. Itu biasanya biasanya kayak mereka berkerubung buat grup untuk membuli satu orang. Nah, itu nggak boleh itu. Terus yang keempat, melakukan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, cara mencegah pergaulan negatif, membatasi pergaulan dengan teman yang memiliki kebiasaan tidak sehat, misal suka-suka merokok, minum minuman keras dan sebagainya. Sebenarnya enggak, kalau ini nggak harus dijauhi sih. Maksudnya minimalnya ya membatasi. Jadi apa yang nggak bisa, apa yang jeleknya itu nggak usah diikutin, tapi apa yang baiknya diambil. Nah, yang kedua, membina hubungan yang akrab dan harmonis dengan orang tua dan seluruh anggota keluarga di rumah. Itu biar jadi menurut kalian itu jadi keluarga itu bukan jadi keluarga, maksudnya jadi kayak bisa jadi teman, bisa jadi sahabat. Terus yang ketiga itu menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya, dengan tekun dan sungguh-sungguh. Itu namanya juga kayak hati nggak tenang, mencari jalan keluar ya curhat ke Tuhan.
terus menjalani hidup sehat secara teratur. Nah, terus ada lagi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pergaulan. Yang pertama, memilih teman pergaulan. Hal utama dalam memilih teman hendaklah kita mengutamakan moral, bakat, kemampuan, dan memilih teman yang bersifat produktif, positif, sehingga kita tidak salah pergaulan dan tidak terpengaruh kebiasaan teman yang negatif. Teman pergaulan yang baik adalah teman yang mempunyai pandangan masa depan yang sesuai dengan cita-cita. Nah, yang kedua, jangan terlalu memaksakan kehendak pada teman. Jangan menuntut kayak lo begini. Terus yang ketiga, jangan selalu menyalahkan teman seolah kita paling benar dan pintar. Kita juga harus sikap netral. Itu namanya yang kayak menghormati lah setiap orang. Yang keempat, jangan mudah dihasut orang lain. Nah, yang di sini maksudnya di sini itu jangan kayak orang lain cerita ini ke temen, tapi jangan langsung percaya bahwa temennya begini. Itu harus ditanyakan dulu ke temennya, diklarifikasi. Nah, yang kelima, jauhi sifat iri hati, dukunglah keberhasilan teman. Yang keenam, jangan terlalu sering mengeluh kepada teman dan segera minta maaf bila kita melakukan kesalahan. Nah, ini udah selesai materi. Ada yang ingin bertanya? Kurang jelas? Sini Bapak mau memberikan pertanyaan tentang kalian. Yang bisa angkat tangan terus langsung jawab ya. Yang pertama, dari yang udah kita bahas tadi, apa yang kalian ketahui tentang pergaulan yang baik? Ya, dari siapa namanya? Nama saya Cecilia. Tadi pertanyaannya, Apa yang kamu ketahui tentang pergaulan yang baik? pergaulan yang baik yang saya ketahui yang membawa temannya pada kebaikan, kayak hal positif, pokoknya gak yang ugal-ugalan itu kok kayak sekarang kan banyak kan hal negatif ya Pak, kayak buat jadi tugas baru, terus habis itu baca buku di perpustakaan nasional, terus habis itu mengunjungi hal apa sih tempat-tempat yang apa sih banyak mengandung hal positifnya, kayak misalnya museum, terus habis itu ya kayak gitu lah pokoknya, nggak yang kayak bergibah sama temen-temennya kayak gitu. Iya. Masih banyak nih ya, masih banyak. Oke, yang kedua ada lagi, sebutkan beberapa pergaulan yang tidak baik dan akibat yang ditimbulkan. Ya, siapa namanya? Mabuk. Terus terang langsung mabuk. Udah. Yang ini. Terus ada yang terakhir ya. Sebutkan beberapa pergaulan yang baik. Ya, beberapa pergaulan yang baik. Ya, satu boleh. Ya, bisa. Itu kan bagus. Kita Tuhan. Ya, bisa. Itu ada yang lain nggak? Karang Taruna. Taruna bisa.
Oke, cukup ya, satu nih, satu. Ya, satu. Bawah. Satu tadi. Hah? Nah, ya dari pembelajaran hari ini, jadi kesimpulan yang kita dapat, jika kalian ingin melakukan sukses, kalian harus bertemu dengan atau berteman dengan orang-orang yang kalian pilih dengan dari hati kalian, dan kalian harus melihat watak sifat asli dia. Ya, sekian, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.